Murni adalah gadis cantik kembang desa yang menjadi idaman semua pria di desanya. Murni yang sudah mempunyai seorang kekasih bernama Irul, yang akan merencanakan pernikahannya 2 bulan lagi. Suatu hari, Murni yang mengendarai sepeda, sehabis mengantar makanan dari rumah pamannya, mengalami pecah ban di tengah hutan. Kala itu, waktu menunjukkan 5:30 dan hampir ba'da maghrib. Murni dikagetkan oleh sekelompok pemuda yang sedang dalam keadaan mabuk. Pemuda-pemuda itu menggoda Murni dan memaksanya hingga menyeret Murni ke sebak belukar. Murni pun diruda paksa oleh sekelompok pemuda itu. Karena Murni melawan, Murni dihabisi dan dibuang di sekitar hutan itu. Di rumah, orang tua Murni yang menunggu Murni merasa cemas karena hingga jam 12 malam Murni belum pulang juga ke rumah. 3 hari berlalu. Irul, kekasih Murni yang merasa sedih dan tak dapat tidur, tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu di rumahnya. Kemudian Irul membuka pintu, tapi tak ada siapa-siapa di luar. Irul pun kembali ke dalam rumah dan tertidur di ruang tamu. Kemudian ia bermimpi. Di dalam mimpinya itu ia sedang berjalan di sebuah hutan jati. Kemudian sayup-sayup ia mendengar suara perempuan meminta tolong. Dan ketika ia menelusuri suara itu, ternyata Murni yang sedang duduk ketakutan di bawah pohon jati di tengah hutan. Irul kaget dan terbangun. Keesok harinya, Irul pun menceritakan kepada kedua orang tua Murni tentang mimpinya semalam. Kemudian mereka bersama-sama mencari hingga larut malam. Seminggu sudah berlalu. Waktu terus berjalan, tapi Murni belum juga ditemukan. Sejak hilangnya Murni, masyarakat setempat selalu diteror dengan suara-suara ketukan pintu selepas ba'da maghrib atau suara orang-orang berintih di tengah malam. Orang tua Murni yang sudah pasrah dan menyerahkan semua kepada pihak polisian agar pencarian Murni segera ditemukan. Ibu Murni selalu menangis, berdoa mohon pada Allah diberi petunjuk di mana keberadaan Murni agar segera ditemukan, hidup atau mati. Bu, Ibu. Ibu Murni kaget mendengar suara arah dari dapur. Kemudian Ibu Murni menghampiri dan mencari di mana arah suara itu berasal. Bu, tolong Murni, Bu. Murni kedinginan. Anakku Murni, kamu sekarang di mana? Bu, aku ada di hutan, di dalam sumur, Bu. Aku kedinginan. Tolong aku, Bu. Kemudian suara itu hilang dan suasana menjadi hening. Keesok harinya, Ibu Murni menceritakan kepada suaminya tentang kejadian semalam. Kemudian warga dan pihak kepolisian mencari sumur di dalam hutan jati. Benar saja, pihak kepolisian dan warga menemukan jasad Murni yang sudah membusuk, diangkat oleh pihak kepolisian. Kasih sayang dan hubungan batin antara seorang ibu kepada anak akhirnya dapat mengungkap keberadaan Murni, dan sejak ditemukan jasad Murni yang sudah membusuk itu, suara-suara aneh yang terdengar oleh warga kini sudah tak ada lagi. Namun pihak kepolisian masih mencari dan mengungkap penyebab kematian Murni.